sosial individu dan efikasi diri. Nah, kerangka konseptual yang dibangun di sini adalah kita melihat apakah nilai budaya uncertainty avoidance berpengaruh secara langsung terhadap orientasi kewirausahaan individu atau harus dimediasi oleh efikasi diri pada wirausaha suku Dayak. Yang kedua adalah apakah modal sosial individu berpengaruh secara langsung terhadap orientasi kewirausahaan individu atau harus dimediasi oleh efikasi diri dan efikasi diri pada wirausaha suku Dayak. Next. Definisi operasional yang dibangun, yang diambil adalah sikap kewirausahaan pada pelaku usaha suku Dayak dalam berinovasi, mengambil risiko dan proaktif pada saat menjalankan usahanya. Pada variabel ini diukur dengan menggunakan skala individual entrepreneurship orientation yang diadaptasi dari Bolton. Yang kedua adalah nilai budaya uncertainty avoidance, diukur dengan skala personal culture orientation yang diadaptasi dari Salma. Yang ketiga adalah modal sosial individu, diukur dengan personal social capital scale dari Chance, dan efikasi diri. Ini merupakan persepsi pelaku usaha suku Dayak terhadap kemampuan dirinya. Apakah ia mampu atau tidak mampu memenuhi tugas dalam berbagai situasi. Diukur dengan skala New General SF efikasi yang diadaptasi dari Chen, Aiden, dan Julie pada tahun 2001. Next. Ya. Subjek penelitian wirausaha pada suku Dayak yang terlibat sebagai UMKM di wilayah Kalimantan Timur dan memiliki usaha mandiri dengan total subjek 338 wirausaha pada suku Dayak, usia lebih dari 20 tahun sampai dengan 50 tahun, lama usaha 1 sampai dengan 5 tahun, pendidikan SD sampai dengan SMA, sektor usaha kerajinan, memahat, menenun, dan lain-lain diambil dari 5 wilayah atau 5 kota, yaitu melingkupi Samarinda, Balikpapan, Sendawar, Barong Tongkok, dan Melak serta Tenggarong. Next. Ya, hasil dari penelitian diketemukan bahwa semakin tinggi nilai budaya uncertainty avoidance, maka akan semakin rendah efikasi diri. Nilai budaya uncertainty avoidance tidak berpengaruh secara langsung terhadap orientasi kewirausahaan individu. Semakin kuat, yang berikutnya adalah semakin kuat modal sosial individu, maka semakin tinggi efikasi diri dan membuat orientasi kewirausahaan juga meningkat. Semakin kuat nilai budaya, maka akan semakin rendah orientasi kewirausahaan individu jika tanpa adanya efikasi diri. Semakin kuat modal sosial individu, maka akan semakin kuat orientasi kewirausahaan individu dan juga memiliki orientasi efikasi diri yang tinggi. Next. Ya. Kebaruan dari penelitian ini adalah penelitian ini merupakan kondisi yang komprehensif karena mengaitkan antara faktor eksternal, internal, dan kognitif didasarkan pada pendekatan indigenous atau berbasis etnik dan lokal. Efikasi diri berpengaruh besar dalam meningkatkan orientasi kewirausahaan. Modal sosial individu merupakan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap peningkatan efikasi diri dan orientasi kewirausahaan. Next. Ya. Implikasi penelitian terdiri dari 2, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Next. Kesimpulan, model orientasi kewirausahaan pada suku Dayak dapat dibangun melalui nilai budaya uncertainty avoidance dan modal sosial individu serta efikasi diri. Efikasi diri merupakan faktor yang memiliki peran penting sebagai mediator, baik sebagai full mediator maupun sebagai partial mediator. Nilai budaya uncertainty avoidance tidak memiliki pengaruh secara langsung pada orientasi kewirausahaan individu pada suku Dayak. Modal sosial individu juga memiliki pengaruh yang besar terhadap orientasi kewirausahaan individu suku Dayak, baik secara langsung maupun melalui mediator efikasi diri. Modal sosial tidak hanya dibutuhkan oleh kewirausahaan dengan level perusahaan besar. Next.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Sidang. Mungkin belum ada pertanyaan boleh suasananya boleh. Oke, saya persilahkan penguji untuk menyampaikan pertanyaan dan sangkanya masing-masing paling lama 8 menit. Dimulai dari yang pertama saudara promotor Profesor Dr. Fedi Suharyadi MD. Silakan. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Bu Reda, pertama saya sampaikan selamat atas capaian sampai selama ini, meskipun panjang dan lama, tapi tetap pada titik tertentu sudah selesai. Insya Allah lulus ya, masa nggak lulus. Tahunnya pas bagus ya, 2022. Tolong jelaskan pada kami, terutama pada khalayak, sebetulnya temuan baru itu di mananya, tapi jangan pakai bahasa statistik. Ya, di sini pakai bahasa statistik yang diterima oleh umum bahwa teman-teman dari suku Dayak itu kalau berwirausaha seperti apa atau apa, ya kan? Jadi jangan dibahasakan dengan bahasa statistik dan bahasa metodologis. Ceritakan temuan barumu di mana, karena ini temuan penelitian yang lama dan panjang gitu. Ya, oke, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Profesor Dr. Fedi Suharyadi, MT Psikolog. Saya akan menjawab. Temuan baru dari disertasi hasil penelitian saya adalah bahwa diketemukan self-efficacy itu sangat berpengaruh terhadap entrepreneur atau pelaku usaha suku Dayak, di mana keyakinan atau efikasi diri ini sangat menunjang untuk keberhasilan wirausaha suku Dayak. Kenapa seperti itu? Karena pada saat nilai budaya yang diyakini oleh para pelaku usaha suku Dayak yang sudah terbentuk itu adalah bahwa mereka cukup dengan apa yang saat ini mereka miliki. Mereka tidak boleh mengambil dari alam terlalu banyak, mereka tidak boleh berperilaku serakah, dan kemudian mereka cukup hidup dengan apa yang saat ini mereka peroleh. Sehingga budaya itu yang kemudian membentuk kondisi bahwa apa yang saya lakukan, usaha yang saya lakukan, asalkan hari ini saya selesai, saya cukup menikmatinya, maka tidak perlu mengambil atau bersikap serakah, mengambil peluang yang lain untuk kemudian mencari-cari. Nah, dari sini akhirnya muncul bahwa ternyata sebuah keyakinan mereka harus berpikir juga tentang, sebenarnya mereka harus berpikir juga tentang adanya nilai ekonomis. Nah, di sini itu yang tidak terbangun. Sedangkan pada saat orientasi kewirausahaan individu ini kita harus bisa melihat nilai ekonomisnya itu seperti apa dan bagaimana. Nah, di saat self-efficacy atau efikasi diri, keyakinan diri mereka itu tinggi, bahwa mereka yakin dengan meskipun adanya budaya yang seperti itu, asalkan mereka mau berusaha memanfaatkan kondisi yang ada, maka mereka akan bisa berpeluang untuk mendapatkan hal yang lebih, untuk mereka memiliki kehidupan yang lebih layak, dan mereka kemudian dengan efikasi diri yang tinggi itu, maka mereka bisa memiliki orientasi kewirausahaan sehingga mereka lebih membangun untuk usahanya, kemudian mereka lebih bisa membaca peluang dan mereka lebih bisa memanfaatkan. Sedangkan pada saat mereka memiliki self-efficacy atau efikasi diri yang rendah, maka mereka akan terbawa kepada budaya yang sudah mereka yakini sebelumnya. Itulah yang kemudian membuat mereka akan menerima apa adanya, gitu. Sehingga mereka tidak akan lagi untuk berusaha, kemudian mencoba dan mengambil peluang yang ada. Nah, pada saat itu akhirnya yang terjadi adalah sebuah kemunduran, di mana seharusnya dengan potensi yang mereka miliki dan kekayaan alam yang sudah cukup tersedia, mereka bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses atau pelaku usaha yang sukses. Tapi dengan adanya efikasi yang rendah, maka mereka akan menjadi biasa saja, lebih memilih menjadi seorang pegawai, lebih memilih menjadi seorang karyawan. Demikian, Prof.
Mantap. Kamu jawab. Terima kasih jawabannya. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih. Jawab yang singkat saja ya Pak ya. Saya kira itu. Berikutnya kepada saudaraku promotor Dr. Fadrianti, MC Psikolog, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Nuraida, akhirnya perjalanan ini berakhir di sini ya, insya Allah. Loh, harus insya Allah. Oke, kalau dari hasil kan tampak bahwa modal sosial itu berpengaruh besar ya terhadap orientasinya. Bagaimana caranya Bu Nuraida nanti memberikan saran agar modal sosial ini bisa digunakan untuk kasih kewirausahaan budaya. Baik, terima kasih Ibu penguji kesayangan saya, Bu Dr. Fadrianti, MPC Psikolog. Baik, saya akan menjawab apa yang tadi sudah Ibu tanyakan, bahwa bagaimana kemudian modal sosial itu bisa kita bangun kembali pada suku Dayak. Sebenarnya suku Dayak ini juga memiliki potensi terhadap adanya modal sosial, di mana mereka memiliki kekerabatan yang lekat dan mereka memiliki kepatuhan terhadap ketua adatnya. Nah, sedangkan modal sosial individu ini kan berupa sebuah relasi, jaringan, ataupun ikatan yang kemudian kita bisa bangun dan kita bangun secara lebih luas, tidak hanya pada kelompoknya saja, tetapi juga kemudian kita bangun pada bagian luar dari di bagian luar kelompok. Artinya mereka kita bantu untuk mengenalkan tentang program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah, dan kemudian kita bisa membantu mereka dengan memperkenalkan relasi-relasi yang akhirnya bisa mengajarkan kepada para wirausaha suku Dayak ini untuk belajar bagaimana mereka bisa membaca peluang, terus bagaimana kemudian bisa meningkatkan hasil karyanya dan kemudian bisa memoles hasil produksinya sehingga mampu dan bersaing untuk bisa memiliki nilai jual yang tinggi atau nilai ekonomis yang tinggi. Karena sebenarnya apa yang mereka hasilkan saat ini itu merupakan barang-barang yang memang memiliki keunikan sendiri, kekhasan sendiri yang tidak bisa diproduksi oleh suku-suku yang lain. Demikian Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Monggo Pak Sur sudah. Terima kasih. Cepat-cepatan. Selanjutnya kepada Profesor Dr. Segerhandoyo, Psikolog. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bu Ida, selamat ya. Saya enggak pakai akhirnya kok. Ya, ini sebuah penelitian yang kami berharap bisa membantu meningkatkan suku Dayak untuk lebih maju dalam wirausaha ya. Dan Bu Ida ini kan juga termasuk wirausahawati atau bisnis atau apa ya? Pedagang. Ya, dosen yang berwirausaha atau wirausahawan yang dosen. Saya ingin tanya praktisnya ya, dari pengalaman Bu Ida menjadi wirausahawati dan juga riset ini, kalau Bu Ida melakukan pengabdian masyarakat ya, sebagai dosen ke suku Dayak, dari hasil riset dan kemudian dari pengalaman Bu Ida, kira-kira apa sih yang pengabdian masyarakat yang akan diberikan kepada mereka? Silakan. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Segerhandoyo, Psikolog. Saya akan menjawab pertanyaannya.
Sebagai seorang dosen tentunya berbeda ya Pak dengan seorang entrepreneur gitu. Cara lihatnya juga beda karena di mana seorang dosen itu memiliki yang namanya tridharma perguruan tinggi. Nah, dari hasil riset serta pengalaman yang saya miliki terhadap UMKM suku Dayak, sebagai seorang dosen tentunya kita akan membangun kelompok-kelompok dan membuat sebuah program untuk suku Dayak khususnya, di mana setelah diketahui bahwa pada penelitian ini ternyata self-efficacy ini memiliki sumbangan yang cukup besar bagi mereka untuk kemudian bisa maju. Nah, otomatis dan sebagai seorang psikolog juga, dosen yang berprofesi sebagai seorang psikolog juga. Nah, tentunya saya ingin membuat mereka itu mampu dan yakin terhadap apa yang sudah mereka hasilkan, sehingga bisa dikatakan kita bisa melakukan kerjasama dengan UMKM kecil dan bekerjasama dengan pemerintah daerah yang memiliki program-program tentang kewirausahaan. Di sana kita bisa berkolaborasi untuk kemudian membuat sebuah pelatihan, terus kemudian membuat sebuah pendampingan terhadap melihat bahwa program-program itu sebenarnya sudah ada, sudah di dalam pemerintah itu sendiri itu sudah diberlakukan, termasuk juga pendampingan UMKM itu juga sudah ada. Hanya saja saat ini yang perlu ditambahkan adalah bagaimana kemudian kita membuat sebuah kontrol dan evaluasi dengan adanya program-program yang sudah ada. Nah, mungkin saya akan berusaha untuk membantu di sana, yaitu untuk melakukan kontrol dan kemudian untuk melakukan evaluasi, dan tentunya saya juga tidak bisa melakukan sendiri. Saya akan mengajak beberapa mahasiswa yang kebetulan di kampus juga kami memiliki mata kuliah psikologi kewirausahaan yang kita bisa libatkan, dan kemudian kita juga bisa membantu dengan membuat modul-modul yang praktis dan simpel yang membuat para wirausaha atau pelaku UMKM itu di saat mereka sudah mendapatkan pendampingan program dengan tidak hanya secara teori tetapi juga secara prakteknya itu mereka bisa lakukan, sehingga apa yang kita harapkan itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian Bapak. Ya, pendampingan dan pelatihan itu kan tadi disampaikan sudah dilakukan sebenarnya kan. Nah, dari hasil risetnya Bu Wida ini apa yang kurang, apa yang harus ditambah? Dari hasil riset saya itu diketahui bahwa memang para pelaku UMKM yang berada pada suku Dayak ini mereka kurang berani untuk mengambil risiko, terus kemudian mereka kurang mampu untuk membaca peluang. Nah, hal ini disebabkan ditemukan pada saat saya melakukan penelitian ini, ditemukan bahwa mereka kurang memiliki self-efficacy atau keyakinan diri bahwa mereka sebenarnya mampu. Sehingga yang kita butuhkan adalah mendorong mereka, meyakinkan mereka bahwa mereka ini sebenarnya bisa untuk bersaing dan maju berkompetisi dengan mereka maju berkompetisi dengan pengusaha-pengusaha dari suku-suku yang lain. Demikian. Baik, terima kasih. Saya cukup Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih. Selanjutnya penanya berikutnya Profesor Dr. Khalidul Hadi, MSc Psikologi. Terima kasih. Selamat untuk Bengus, Pak Penguji, dan promotor Ustaz Penguji yang lain, undangan yang lain. Di sini yang ada dua pertanyaan. Bisa dikatakan mana yang kurang dan mana yang positif, mana yang akan melakukan evaluasi. Nah, dari sini seberapa jauhkah hal-hal yang positif tadi bisa dipertahankan kearifan lokal? Saya dijelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Profesor Khalidul Hadi. Bapak, dari sini kita bisa lihat bahwa
sejauh mana gitu ya ini bisa kearifan lokal ini bisa dipertahankan. Nah, di sini kita melihat bahwa ada beberapa potensi atau keterampilan yang dimiliki oleh wirausaha. Ini kita bisa melihat bahwa dengan mereka kita bantu untuk bagaimana memanajemen untuk mengelola dan kemudian bagaimana kemudian mereka bisa melakukan pemasaran dan membangun usahanya, maka kita bisa juga membantu bagaimana kemudian mereka bisa merawat, mereka bisa melindungi kekayaan alam yang mereka pakai sebagai sumber daya alam untuk hasil yang mereka dapatkan gitu. Maksudnya dari karya yang mereka hasilkan. Karena karya yang mereka hasilkan itu juga bersumber pada kekayaan alam rata-rata. Misalnya mereka menganyam rotan. Nah, rotan itu otomatis juga dari kekayaan alam, di mana dari rotan itu sendiri juga kalau diambil terus-menerus tanpa kemudian dibudidayakan pasti kan akan habis gitu. Nah, dari situ bagaimana untuk menjaga kearifan lokal ini bisa tetap berjalan, maka diharapkan juga selain kita memberikan pemahaman tentang bagaimana membangun sebuah usaha, bagaimana membaca tentang peluang, kita juga harus memberikan pemahaman tentang bagaimana kemudian kita bisa memelihara kekayaan alam ini sehingga dia bisa bertahan lama dan kemudian sebagai kearifan lokal ini memiliki kekhasan tersendiri. Artinya pada saat kita memiliki
isi self-efikasi atau nilai budaya atau modal sosial saja untuk membangun sebuah orientasi kewirausahaan, tetapi kita juga bisa melihat dan membangun dari variabel-variabel yang lain yang tentunya bisa mendukung, karena dari hasil studi pendahuluan juga didapat bahwa ada beberapa hambatan-hambatan yang ditemukan yang mungkin bisa mempengaruhi untuk orientasi wirausaha dari suku Dayak itu sendiri. Nah, pengertian untuk studi longitudinal ini adalah kita bisa lakukan dengan mengumpulkan data terlebih dahulu dari hasil yang sudah ada, terus kemudian kita bisa melakukan survei lapangan secara berkala, di mana di situ kita kemudian nanti pasti akan melihat posisi mana atau variabel apa yang kita bisa lakukan untuk bisa melanjutkan dari penelitian yang sudah saya temukan hari ini. Demikian. Kemanfaatannya di apa konkretnya untuk melakukan studi longitudinal? Baik, Pak Adi, kemanfaatannya secara teoritis mungkin kita bisa membangun dan menambahkan gitu ya dari studi ini kepada dan mengajarkan kepada mahasiswa di perguruan tinggi tentang kebutuhan bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur itu kita harus memiliki, selain self-efikasi itu nanti kita harus memiliki apa saja untuk dibangun. Demikian. Terus kemudian bagi wirausaha suku Dayak itu sendiri, kebermanfaatannya kita bisa selalu mendampingi mereka, kita akan melihat sebuah proses, apakah mereka dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dengan modul, dengan program yang sudah kita dapatkan itu mereka mampu untuk mengikuti, sehingga mereka akan menjadi sosok wirausaha yang kemudian bisa sukses. Tetapi pada saat mereka memang tidak mampu, di situ kita bisa dari data-data yang ada kita bisa menemukan apa sih yang kemudian menjadi hambatan itu, dan dari situ kita bisa mencari cara untuk kemudian bisa membantu mereka untuk memiliki orientasi kewirausahaan yang lebih baik. Demikian. Terima kasih banyak Bu Ida. Saya kembalikan pada Ketua Saudara. Terima kasih Saudara Rahmanadi. Selanjutnya Dr. Trisiwi Agustina, SEMSI. Silakan. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Alhamdulillah Bu Ida. Saya nggak bilang akhirnya, saya awali dengan alhamdulillah gitu ya. Beda karena saya adalah satu-satunya di sini yang dari ekonomi. Saya ingin menanyakan tentang terkait dengan hasil penelitian Beda ya, dari sebelum Beda. Kita tahu bersama bahwa sebentar lagi ibu kota negara akan pindah ya, KM, dan itu letaknya tidak jauh dari lokasi penelitiannya Beda. Apabila dilihat tadi, saya menyimak penjelasan hasil penelitian Beda bahwa terjadi self-efikasinya rendah begitu dari suku Dayak, betul ya? Ya. Mereka menurun, lalu jumlahnya juga berkurang begitu. Nah, menurut pandangan Ibu, dengan adanya IKN nanti, bagaimana suku Dayak itu, apakah adanya IKN itu menjadi suatu peluang dan tantangannya apa bagi suku Dayak, terutama yang berwirausaha? Terima kasih. Mohon jangan normatif ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu Dr. Trisiwi Agustina, SEMSI. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Sebenarnya dengan adanya IKN yang akan dipindahkan ke Kalimantan Timur, ini merupakan sebuah peluang yang sangat besar, terutama untuk penduduk sekitar, di mana nantinya apabila memang benar-benar itu terbangun, maka itu akan menghasilkan sebuah kondisi yang sama dengan kondisi Jakarta saat ini, menjadi sebuah kota metropolitan, menjadi sebuah pusat industri perdagangan ataupun industri pemerintahan. Hanya saja yang kita harus lakukan itu adalah menyiapkan kondisi masyarakatnya, sehingga pada saat kita melihat peluang yang ada tetapi masyarakatnya tidak siap, ini juga tentunya akan menjadi sebuah permasalahan. Nah, di sini Ibu, kita selain kita menyiapkan, kalau kita melihat bahwa suku Dayak itu sendiri, ini sebenarnya mereka yang agak susah untuk
keluar, gitu ya. Meskipun mungkin ada yang mereka memang sukses, tetapi sebagian besar lebih banyak mereka ini hanya berupa UMKM kecil, sehingga yang kita harus jaga adalah jangan sampai nanti terjadi yang namanya shock culture gitu ya, atau ketakutan sendiri yang mereka miliki. Saat ini pun dengan adanya kondisi keyakinan diri yang masih agak kurang gitu yang mereka miliki untuk melakukan sebuah usaha, terus ditambah lagi nanti ada datang penduduk yang lebih banyak yang mungkin mereka lebih berani untuk berkompetisi. Nah, ini akan menjadi sebuah hal yang tentunya sangat beresiko untuk malah menurunkan, bukan hanya menurunkan, mungkin nanti malah akan memusnahkan gitu, menghabiskan wirausaha budaya yang ada. Nah, yang harus kita siapkan di sana adalah bagaimana kemudian para wirausaha suku Dayak ini mampu menghadapi persaingan dan mereka kemudian kita siapkan untuk mampu berkompetisi. Nah, ini tentunya tidak bisa kita hanya berjalan sendiri, bekerja sendiri. Tentunya kita juga harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan pemerintah yang memiliki program-program, kembali lagi kepada pemerintah dengan program-programnya, dan bisa meng-hire atau mengajak beberapa perguruan tinggi untuk kemudian membantu menjalankan program-program yang sudah ada dan kemudian melakukan pendampingan kepada para wirausaha suku Dayak tersebut. Demikian, Ibu. Baik, langsung ya, baik, terima kasih. Saya kembalikan Pak Ketua Sidang. Terima kasih. Selanjutnya kepada Dr. Jimmy Elia Kurniawan, SDMC Cigo. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Selamat Ibu Pengurus Bu Nurhida. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama tidak perlu dijawab karena sifatnya hanya saran. Yang kedua mungkin nanti perlu dijawab. Yang pertanyaan pertama atau saran saya yang pertama adalah terkait orientasi kewirausahaan. Karena dari tadi Ibu banyak sekali mengungkapkan tentang kompetitif persaingan. Tadi dikaitkan juga dengan pertanyaannya Bu Siwi mengenai IKN. Saya kira ada baiknya untuk penelitian selanjutnya, tadi kalau mau itu di luar ada yang lain, jangan lupa memasukkan dimensi agresif competitiveness yang saya pernah tanyakan di dalam ujian-ujian sebelumnya. Karena itu sangat penting dalam konteks ini, ya, karena konteks ini jelas bisnis dan persaingannya sangat kuat. Kalau itu nggak dimasukkan, sayang, karena itu yang menentukan salah satu poin penting orientasi kewirausahaan adalah seberapa mereka itu bisa beragresif, kompetitif ketika menghadapi persaingan yang semakin ketat. Itu saran saja yang pertama. Yang kedua, nah ini pertanyaan. Kedua, saya ingin mengaitkan dengan budaya uncertainty avoidance, di mana menurut hasil penelitian itu para pelaku UKM di Kalimantan Timur ini uncertainty avoidance-nya ini skornya rendah. Ya, kalau dikaitkan skor empirik dibandingkan hipotetiknya, tinggi, bukan rendah, tinggi, skornya tinggi. Artinya, para pelaku UMKM di Kalimantan Timur ini, mereka banyak yang menghindari ketidakpastian, uncertainty avoidance, menghindari ketidakpastian, menghindari perubahan. Nah, padahal IKN sebentar lagi nyata di Kalimantan Timur. Perubahannya nggak terhindarkan. Dan perubahannya luar biasa. Investor-investornya tidak hanya dalam negeri, bahkan sekarang pemerintah sudah mengupayakan dari luar negeri berbondong-bondong masuk ke IKN. Pertanyaan saya, bagaimana saran praktis yang Bu Nurhida bisa berikan supaya para pelaku UMKM di sana itu bisa bukan meningkatkan, malah menurunkan uncertainty avoidance-nya, supaya mereka tidak takut terhadap ketidakpastian. Mereka lebih berani menghadapi perubahan, karena itu sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan dalam sekian tahun ke depan yang perubahannya akan besar-besaran dengan adanya IKN di Kalimantan Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Dr. Sinu. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Bagaimana kemudian kita bisa membantu mereka untuk bisa menghadapi tantangan
karena terhadap ketidakpastian tadi. Nah, seperti kita ketahui bahwa kita dalam hasil penelitian saya itu kita sudah lihat dan sudah diketahui bahwa self efficacy ini merupakan memberikan kontribusi yang paling besar terhadap wirausaha, orientasi kewirausahaan pada suku Dayak. Nah, untuk kemudian bisa membuat mereka berkontribusi secara langsung dan tentunya dengan budayaan serta avoidance di mana mereka memang selalu menghindari. Nah, otomatis yang kita lakukan adalah kita membangun komunikasi dengan baik, terus kemudian kita mulai memberikan edukasi, dan tentunya edukasi itu juga tidak bisa dilakukan hanya satu saja, dari satu sisi saja, tetapi juga kita bisa mengajak beberapa perguruan tinggi, mengajak beberapa volunteer kewirausahaan, di mana mereka yang memiliki kepedulian kepada wirausaha suku Dayak, mereka harus bersama-sama kita perkenalkan kepada dunia, gitu ya, atau kita perkenalkan kepada kondisi-kondisi yang lebih luas. Artinya mereka kita ajak untuk melakukan pameran, terus kemudian dari kondisi itu mereka juga kita ajak untuk mau mempresentasikan hasil dari keterampilannya. Kita yakinkan bahwa mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk bersaing, dan kita yakinkan bahwa mereka juga mampu untuk berkompetisi, dan kondisi ini tentunya tidak luput dari bagaimana kita bisa mengajarkan kepada mereka tentang fungsi dari nilai ekonomis itu sendiri. Dan seperti yang sudah ada, yang sekarang sedang digaungkan atau tentang konsep pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan gitu ya, di dalam bidang ekonomi, tentunya kita juga mengajarkan itu tidak hanya memberikan pembelajaran saja, tetapi selain mengajarkan, kemudian kita mendampingi, kita melakukan kontrol, dan tentunya kita juga harus melakukan evaluasi sehingga hasil yang diperoleh itu nanti akan menjadi semakin maksimal. Demikian, Bapak. Baik, terima kasih. Maka saya kembalikan. Terima kasih Ketua Sidang, Mbak Ida. Selamat, alhamdulillah Mbak Ida sudah sampai di titik ini. Jadi saya termasuk salah satu saksi hidup ya, di mana Mbak Ida berjuang, jatuh bangunnya berjuang untuk mencapai titik ini gitu ya. Jujur ketika Mbak Ida maju di sidang ini, saya juga ikut deg-degan, tapi juga ikut bangga. Pada akhirnya Mbak Ida bisa menyelesaikan, bisa sampai pada titik ini. Oke Mbak, untuk kayaknya Pak Mbak ya, Promovendus ya, Saudara Promovendus, saya akan mengajukan satu pertanyaan, karena tadi sebenarnya sudah banyak diulas oleh para penguji yang lain. Sebagaimana kita ketahui, data BPS terbaru terkait dengan tingkat pengangguran, terutama tingkat pengangguran terdidik di Kaltim, yang memberikan sumbangan terbesar itu lulusan SMK, itu sekitar 50%, sedangkan untuk S1 itu sekitar 16%. Nah, terkait dengan hasil penelitian Mbak Ida atau Promovendus, kira-kira apa yang bisa disarankan kepada pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Kaltim, di mana kita akan menjadi tempat ini ya, tempatnya IKN gitu ya. Nah, dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi, ditambah lagi dengan jumlah tenaga kerja yang masuk dari luar daerah. Upaya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar SDM yang ada di Kaltim itu bisa memiliki daya saing? Itu yang pertama. Yang kedua, strategi apa yang bisa diberikan gitu ya, yang disarankan supaya angka penganggurannya juga mengalami penurunan, terutama angka pengangguran untuk yang terdidik. Seperti itu. Silahkan, Promovendus. Baik, terima kasih Adik Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum, MPhil psikolog, karena nanyanya ke saya Mbak, saya panggilnya Adik.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari penguji. Bagaimana caranya kemudian kita bisa meningkatkan wirausaha dengan adanya dengan banyaknya pengangguran terdidik gitu ya, dari mereka yang tidak memiliki keahlian. Dan tentunya di sini pengangguran terdidik ini juga sudah menjadi sebuah kondisi yang sedikit meresahkan, karena akhirnya akan membuat jumlah pengangguran secara umum juga akan bertambah. Tentunya yang harus kita lakukan adalah membangun kembali peluang-peluang untuk melakukan untuk berwirausaha. Dengan pengangguran yang ada, itu kita harus melihat bahwa apa sih yang menjadi kompetensi mereka, dan tentunya kita juga bisa membuka peluang kepada para pengangguran terdidik ini untuk kemudian belajar berwirausaha, dan kita kemudian bisa mengajarkan untuk mereka bagaimana tidak hanya mereka harus mencari pekerjaan, tetapi mereka juga mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, dari sini kita sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi yang tentunya juga memiliki sebuah tugas, memiliki sebuah tanggung jawab, di mana jangan sampai nanti anak didik kita pada saat keluar dari perguruan tinggi itu serasa welcome to the jungle gitu ya, jadi kayak masuk di dalam hutan yang tidak tahu apa-apa. Tentunya kita juga harus membekali mereka dengan kompetensi yang ada, sehingga yang kita lakukan adalah kita sebelum mereka lulus, sebelum mereka selesai, itu kita juga harus membekali mereka dengan keterampilan-keterampilan. Kita harus membekali mereka dengan kompetensi-kompetensi, sehingga pada saat mereka nanti lulus, mereka tidak hanya mencari pekerjaan, tapi mereka juga merupakan sosok yang mampu untuk membuka lapangan kerja. Demikian, Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Waktu untuk dibangun kita, selanjutnya kita akan boleh ya, Bro. Selanjutnya saya persilakan di dalam KPD mengajukan pertanyaan masing-masing paling lama 3 menit. Yang pertama, Diana Nawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bu Ida, selamat sudah ada di posisi ini sekarang. Ini akan menjadi momen paling ditunggu-tunggu sebetulnya bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat Untak Samarinda, khususnya Fakultas Psikologi Untak Samarinda. Ya, satu hal yang ingin saya tanyakan kepada calon doktor kami, insya Allah, gitu ya. Pada penelitian ini ditemukan self-efikasi yang merupakan faktor yang berkontribusi besar terhadap peningkatan orientasi kewirausahaan pada suku Dayak. Kemudian menjadi pertanyaan saya, apakah hasil ini bisa digeneralisir pada mahasiswa? Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Diana Imawati. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Dari hasil penelitian ini memang kita ada dari yang dilakukan itu mengambil sampel adalah fokus pada populasi UMKM suku Dayak, sehingga apabila nantinya ingin dilakukan kepada mahasiswa, tentunya kita harus melakukan kembali uji ulang terhadap alat ukur, dan kemudian kondisi ini tentunya tidak dapat dilakukan atau digeneralisir terhadap mahasiswa, karena pada saat sampel UMKM suku Dayak ini kan sudah memiliki kekhasan tersendiri, sehingga
pada saat kita ingin melakukan kepada mahasiswa, tentunya kita kembali harus mengadaptasi alat ukur dan kemudian melakukan uji ulang sehingga apa yang kita inginkan untuk dari penelitian yang akan kita lakukan itu bisa mencapai hasil yang maksimal. Demikian. Terima kasih Bapak Ketua Sidang yang sudah memberikan waktu pada saya untuk bertanya. Saya kembalikan. Selanjutnya Dr. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ida, selamat sudah ada di sana. Semoga segera wisuda ya. Oke. Promovenda yang terpelajar, saya ingin menanyakan satu hal juga. Saya membaca dalam penelitian di hasil penelitian Mbak Ida bahwa sedikit sekali suku Dayak yang tertarik untuk menjadi pengusaha karena mereka lebih suka menjadi pegawai. Saya gambarkan seperti saya kayaknya nggak suka juga jadi ini ya wirausaha. Saya senang jadi pegawai. Nah, berdasarkan hal tersebut, kan mereka rata-rata memakai alasan sering mengalami kendala untuk memasarkan produknya, gitu ya, takut nggak laku, gitu. Nah, kira-kira sebagai dari hasil ini apa Mbak yang bisa dilakukan terhadap mereka supaya semakin banyak yang tidak seperti saya, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Amanda atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan pelaku usaha pada suku Dayak itu adalah memberikan motivasi kepada mereka, terus kemudian mengajarkan juga kepada mereka bagaimana cara mereka untuk melakukan dan menjalankan sebuah usaha sehingga mereka melihat kebermanfaatannya. Tetapi kita juga harus berpikir tentang apakah mereka paham tentang nilai ekonomis, karena rata-rata dari beberapa pelaku usaha yang pada studi pendahuluan dilakukan itu mereka tidak memahami tentang adanya nilai ekonomis, sehingga mereka menganggap bahwa apa yang mereka hasilkan asalkan cukup untuk mereka ya itu sudahlah gitu, tidak usah mereka mengambil yang lebih besar lagi, tidak usah mereka melakukan apapun setelah itu. Nah, kita berikan pemahaman kepada mereka tentang bagaimana nilai ekonomis itu sesungguhnya. Nah, begitu mereka paham tentang nilai ekonomis, saya yakin mereka juga akan berkelanjutan untuk membangun usahanya. Dan setelah itu kita juga bisa melakukan yang namanya regenerasi, karena selama ini regenerasi itu sepertinya juga tidak terlalu berjalan pada wirausaha suku Dayak. Demikian Ibu. Sedikit lagi. Saya terima tadi penjelasannya hanya secara aplikasinya ya Mbak Ida. Jadi maksud saya apakah apa itu dalam bentuk workshop sebagai suatu penelitian kah, MBKM dengan mahasiswa dan sebagainya kah, atau bagaimana Mbak Ida sebagai psikolog, sebagai dosen juga? Baik Ibu, yang kita bisa lakukan secara praktek, secara langsung kita bisa melakukan kerjasama. Selain dengan pemerintah, kita melakukan kerjasama kembali lagi dengan perguruan tinggi. Nah, kemudian di sana kita membuat sebuah program-program pendampingan UMKM. Nah, program-program ini selain kita mengajarkan tentang bagaimana membangun karakter mereka untuk menjadi seorang pelaku usaha, kita juga mengajarkan tentang bagaimana mereka bisa memahami tentang nilai ekonomis terhadap keterampilan atau hasil-hasil usaha yang mereka lakukan. Nah, dari program-program itulah kemudian kita bisa membantu mereka untuk bisa mengembangkan usahanya. Nah, program-program itu kita awali bisa dengan membuat modul-modul yang simple, modul-modul yang praktis, yang kemudian kita bisa ajarkan secara langsung dengan mengajak mahasiswa kita kepada para pelaku UMKM tersebut. Demikian. Baik, terima kasih. Nanti kalau sudah jadi, saya akan undang Mbaknya. Terima kasih. Prof, Maturnuwun. Selanjutnya, Ibu Emi Margati Mariam. Baik, Profesor, selaku Ketua Sidang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Ida, alhamdulillah
turut bangga Bu Ida sudah sampai di tahapan ini. Ada satu pertanyaan Bu Ida yang bisa saya sampaikan di sini terkait dengan hasil penelitian dari disertasi Bu Ida ini. Apakah nantinya itu ketika dilakukan penelitian kembali pada budaya yang lainnya gitu ya, karena kan kita tahu bahwa memang di Indonesia kan budaya banyak kelompok-kelompok budaya gitu ya, dan mereka masing-masing budaya memiliki kekhasan gitu ya. Apakah nanti kira-kira jika dilakukan ini nanti memiliki bisa digeneralisasi atau menghasilkan informasi yang sama ketika diterapkan pada wirausahawan dari suku lain, misalnya di suku Jawa ini gitu ya. Itu saja Bu Ida dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Evi atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Apakah hasil penelitian ini bisa digeneralisasikan pada suku-suku yang lain? Seperti yang diketahui bahwa pada hasil penelitian ini adalah salah satu faktor atau salah satu variabel itu khusus memang menggali tentang budaya khas suku Dayak, yaitu tentang nilai budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Sehingga pada saat kita ingin melakukan penelitian terhadap suku-suku yang lain, tentunya kita harus kembali mengambil data, dan kita juga harus melakukan studi pendahuluan, dan kita juga harus mengetahui kekhasan dari masing-masing suku tersebut. Sehingga apa yang sudah saya lakukan pada wirausaha suku Dayak ini tentunya tidak bisa digeneralisir kepada suku-suku yang lain, kecuali kita memang menemukan kekhasan pada suku tersebut. Demikian. Bu Ida, satu lagi ya, terkait dengan modal sosial. Saya tertarik di modal sosial, hasil dari modal sosial di suku Dayak. Ini mana Bu Ida yang paling menonjol dari aspek-aspek, ada trust, ada networking dan sebagainya. Itu yang mana Bu Ida yang paling menonjol dari hasil penelitiannya Bu Ida? Baik, terkait dengan modal sosial individu itu sebenarnya adalah relasi, ada dua gitu ya. Yang paling menonjol saat ini adalah kelekatan kekerabatan yang ada pada suku Dayak Ibu. Sehingga pada saat mereka memang sudah berada dalam sebuah komunitas yang terbangun secara jelas dengan diketuai oleh seorang ketua adat, maka mereka akan melakukan apapun yang sudah diinstruksikan oleh kepala adat. Sehingga kalau misalkan kita mau melakukan sebuah penelitian, kita mau masuk ke suku Dayak, otomatis kita harus lewat ke kepala adatnya dahulu. Demikian. Baik, terima kasih Bu Ida, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Suryanto. Selamat Mbak Ida dengan segala perjuangannya. Ya, Prof. Ibu Ida, saya menanyakan terkait dengan kompetensi. Saya tadi mendengar ada kompetensi begitu ya. Bahwa sebenarnya untuk kompetensi kewirausahaan itu sebenarnya sudah ada di SKKNI nomor 53 tahun 2014. Ya. Nah, dari situ kita lihat bersama bahwa kenaikan praktisi kewirausahaan ini belum juga sampai memenuhi seperti halnya ketika kita melihat dari data yang saya lihat juga bahwa rasio kewirausahaan Indonesia itu masih di bawah rata-rata, jadi masih 3, sekian gitu, yang harusnya sudah mencapai di atas 4%. Sekiranya dari hasil penelitian atau riset Promovendus, apa yang bisa disumbangkan supaya bisa mendorong rakyat Indonesia memenuhi rasio tersebut, di mana kita tahun 2024 sebenarnya di dalam pemerintah ini memberikan target gitu ya, kita akan menaikkan rasio tersebut sehingga tidak ketinggalan dengan negara sebelah gitu ya. Itu yang mungkin saya ingin tahu, apakah ada profil yang bisa disumbangkan kepada pemerintah terkait dengan kompetensi wirausaha. Karena sekarang ini memang sedang dibuat draft yang terbaru tentang SKKNI kewirausahaan. Demikian Prof. Vendus, terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Iva. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Jadi apa yang bisa disumbangkan untuk bisa menaikkan wirausaha saat ini? Nah, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa ditemukan memang dari studi awal juga ditemukan bahwa pelaku usaha ini semakin lama memang semakin menurun. Rendahnya nilai kompetisi yang dimiliki pada pelaku wirausaha suku Dayak itu sendiri ini dipengaruhi oleh self efficacy. Nah, self efficacy inilah yang kemudian bisa menjadi sebuah hal yang kita harus kembangkan lebih dalam, di mana pada saat orang mau menjadi seorang wirausaha itu tentunya dia sudah harus memiliki keyakinan dulu bahwa dirinya mampu dan dia bisa gitu, sehingga pada saat dia merasa yakin bahwa dia mampu dan dia bisa, maka dia akan bisa bersaing dan dia akan berkompetisi dengan pelaku usaha yang lain. Nah, yang bisa kita sumbangkan adalah bagaimana kemudian kita berkolaborasi dengan instansi terkait dan kemudian kita juga berkolaborasi dengan institusi terkait dengan mengembangkan pola pelatihan, mungkin sertifikasi kompetensi, juga bagaimana membangun mental wirausaha itu sendiri, sehingga yang dinamakan konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu juga nantinya akan bisa kita majukan. Terus kemudian dari hasil pelatihan dan kemudian dari hasil sertifikasi kita sudah memiliki beberapa mentor yang mumpuni gitu, maka kita bisa menambah jumlah dan kualitas pelaku usaha di lapangan melalui pelatihan dan kemudian program-program yang akan dilakukan. Demikian Ibu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan Prof. Suryanto. Terima kasih Profesor selaku Ketua Sidang. Selamat untuk Bapak. Ya, selain pelaku usaha juga dokter. Pilihannya lengkap. Pertanyaan saya adalah apa strategi Bu Ida untuk meningkatkan keyakinan diri pada pelaku usaha generasi Z, terutama suku Dayak, dalam berperan aktif untuk menyongsong IKN ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Bagaimana kemudian kita bisa mempersiapkan generasi Z untuk bisa menyongsong IKN gitu ya, dengan mereka berperilaku mengambil peluang sebagai pelaku usaha. Seperti kita ketahui bahwa generasi Z hari ini itu mereka adalah generasi yang tentunya sangat melek IT, sangat melek digital. Sehingga kita tinggal menggali kemampuan dari mereka, kemudian kita tinggal mengajarkan kepada mereka sejak dini bagaimana mereka harus mampu untuk tidak hanya mencari pekerjaan nantinya, tetapi bagaimana kemudian mereka mampu untuk menciptakan peluang kerja nantinya. Nah, generasi Z hari ini adalah generasi yang sulit untuk bisa ditertibkan. Kalau misalkan mereka masuk kantor, agak kesulitan juga kalau misalkan mereka harus diatur dengan kondisi yang disiplin tinggi gitu ya. Nah, mereka sekarang lebih banyak sebenarnya melakukan pekerjaan sebagai seorang entrepreneur. Hanya saja kondisi ini tidak terdampak secara luas pada orang-orang tertentu. Nah, kita bisa memanggil mereka-mereka yang memang di generasi Z ini sudah mumpuni sebagai seorang entrepreneur, kemudian kita bisa memberikan semacam edukasi kepada generasi-generasi Z di suku Dayak, dan dari kita bisa mengambil untuk sharing session gitu ya, di mana mereka bisa mengajarkan mereka generasi Z yang sudah berhasil itu mengajarkan kepada generasi Z yang memang belum mampu untuk membaca peluang tentang sebuah usaha. Jadi dari sharing session ini diharapkan itu kita bisa menularkan bahwa sebenarnya untuk menjadi seorang pengusaha itu bukan hal yang sulit. Hanya saja dibutuhkan sebuah keberanian, dibutuhkan sebuah kegigihan sehingga mereka mampu untuk menjalankan usahanya. Demikian Bapak.
Terima kasih, Michael. Terima kasih, Profesor. Terima kasih, Ketua Sidang. Selamat untuk Bu Ida. Saya tidak bilang sampai titik ini ya Bu ya, tapi selamat kami sebagai tim hore-hore, gimana Bu Ida selama ini berproses ketika habis bimbingan butuh untuk disupport. Tadi sejalan dengan pertanyaan yang sudah diajukan oleh Pak Budi mengenai generasi Z. Nah, kira-kira setelah ini kan Bu Ida akan kembali ke fakultas ya Bu ya, akan bertemu dengan mahasiswa. Nah, program-program apa yang kiranya bisa Bu Ida berikan untuk membangkitkan jiwa kewirausahaan mereka? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Marini. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Program yang bisa diberikan kepada mahasiswa, kebetulan juga saya memiliki tugas sebagai pengampu unit kewirausahaan. Gitu ya. Ini adalah salah satu PR juga buat saya, di mana pada saat nanti kembali ke kampus, saya ingin membuat sebuah agenda tersendiri dengan melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang tentunya sudah di semester akhir. Kita akan membuat sebuah program tentang bagaimana kita membangun budaya menjadi seorang entrepreneur. Nah, dari situ nanti kita akan masukkan sebagai sebuah salah satu peluang ke lapangan melalui praktek secara langsung dari modul yang sudah kita berikan. Dan tentunya sebelum itu saya harus menyiapkan modul-modul tentang kewirausahaan dan bagaimana berperilaku sebagai seorang wirausaha secara praktis gitu ya, tidak harus jelimet, karena sebenarnya menjadi seorang wirausaha itu bukan hal yang jelimet gitu, hal yang cukup praktis, yang penting mau menjalankan pasti akan berhasil. Demikian Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida, saya kembalikan ke Profesor. Siap, terima kasih Ketua. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi semua. Dan kemudian selamat Ibu Ida. Ya, saya akan tetap mengatakan akhirnya Bu. Kongres ya Bu Ida ya. Mungkin Bu Ida langsung aja. Ya mungkin kalau kita bicara sebagai seorang wirausaha sudah pasti ya perlu ulet, gigi. Ya udah pasti harus punya mental lah ya. Mental, jatuh bangun, proses. Tapi kalau kita berbicara, ya hari ini pengalaman saya juga pribadi mengajarkan ya. Sebagai seorang wirausaha itu ya untuk dapatkan mental, untuk ulet gigi dan melewati semua proses itu kan nggak mudah Ibu ya, nggak juga bisa lewat instan. Nah kira-kira kalau menurut Ibu Ida, kira-kira program-program seperti apa yang mungkin bisa dikembangkan sehingga bisa untuk mencetak lebih banyak lagi lah wirausaha yang lebih ulet lah, yang punya mental nggak cepat puas juga. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Pak Dhani, Bapak dan Ibu sekalian. Pak Dhani Chandra ini adalah beliau yang selalu mendampingi saya saat saya harus ke lapangan, dan beliau ini memang sekarang berdomisili di Balikpapan, Kalimantan Timur. Khusus di Boyong ke sini, Bapak Ketua Sidang. Baik Bapak, memang kita ketahui bahwa perilaku menjadi seorang wirausaha itu tidak bisa secara instan, tapi kita memang harus ajarkan kepada anak-anak kita itu secara dini. Jadi mulai dari pendidikan dini, jadi di mana pada saat mereka di usia batita itu kita juga sudah mulai mengajarkan sebuah kemandirian, sehingga saat mereka bisa mandiri, saat mereka bisa yakin bahwa dia mampu, otomatis karakter itu sudah akan terbangun dan akan terbentuk secara berkelanjutan.
Nah, contohnya saja kalau misalkan pada saat dia berada di usia sekolah, misalkan di usia SMP, kita sudah mulai membekali mereka dengan uang saku. Nah, uang saku itu salah satu contohnya tidak berikan secara harian, kita bisa berikan mereka secara mingguan atau bulanan, di mana mereka harus belajar untuk mengelola keuangannya. Sehingga pada saat mereka sudah belajar untuk mengelola keuangan, dan tentunya orang tua juga harus memiliki sebuah konsekuensi bahwa kita juga harus tega gitu ya. Kalau misalkan sebelum 1 minggu uang itu habis, ya sudah, itu adalah konsekuensi yang memang harus dia tanggung. Tetapi pada saat mereka sudah mumpuni, mereka mampu untuk mengelola keuangannya sendiri, di saat mereka sudah terbiasa melakukan itu, di saat mereka sudah dewasa, otomatis kemampuan mereka untuk mengelola sebuah keuangan itu sudah akan terbentuk. Jadi sehingga bagaimana kita harus membentuk wirausaha itu dari awal gitu ya. Ya berarti kita harus melakukan usaha-usaha itu sejak dini gitu. Kita harus membangun mental anak-anak kita itu dari mereka kecil. Jangan kita hanya support, kita hanya suapin, tetapi kemudian kita tidak memberikan yang namanya pendidikan karakter dari awal. Demikian Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ida. Terima kasih Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Selamat congrats Bu Ida. The day has come. Bu Ida, saya pengen tanya. Tadi di penelitian Bu Ida tersebut modal sosial individu berperan dalam modal sosial itu sendiri kan eksternal internal. Kemudian juga pada umumnya modal sosial itu tujuannya adalah untuk memecahkan masalah, work as a gang lah, bekerja dalam grup dan lain-lain. Dan kata Bu Ida, yang modal sosial individu berperan untuk orientasi kewirausahaan individu di suku Dayak. Nah, bagaimana modal sosial individu itu sendiri berperan dalam proses suku Dayak itu sendiri, menurut penelitian Bu Ida? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Ini juga salah satu yang saya boyong dari Kalimantan Timur, beliau ini. Dan yang mendampingi saya untuk melakukan penelitian. Demikian Pak Febrian, bagaimana kemudian modal sosial ini berperan dalam orientasi kewirausahaan. Nah, seperti kita ketahui pada suku Dayak itu sendiri ini memiliki budaya atau memiliki kultur di mana mereka itu selalu hidup secara berkelompok. Mereka patuh kepada ketua kelompoknya, sehingga pada saat kita membangun relasi dengan dunia luar, otomatis kita juga atas seizin ketua kelompoknya. Nah, kondisi inilah yang kemudian kadang bisa menghambat kemajuan bagi pelaku usahanya gitu, sehingga apa-apa harus tergantung pada ketua adat, apa-apa harus tergantung harus meminta pertimbangan ketua adat. Nah, di sini modal sosial itu sendiri sebenarnya terbangun dari dua hal. Yang pertama adalah secara internal, di mana support sistem dari keluarga, dari kerabat, dari orang tua, dari sanak saudara ini merupakan sebuah hal yang seharusnya itu bisa membuat orang tersebut merasa yakin, merasa mampu bahwa saya akan melakukan hal ini. Nah, ini yang perlu memang kita berikan sebuah support dan merupakan sebuah tantangan bagi kita sebagai pendamping, di mana untuk bisa meyakinkan mereka, untuk bisa membuat mereka merasa bahwa mereka itu mampu melakukan sebuah usaha. Ini adalah sebuah perjuangan di mana mereka harus lebih dulu melewati kepala sukunya, mereka harus lebih dulu melewati kelompoknya, sehingga kemudian mereka bisa keluar untuk berkompetisi. Nah, selama ini yang kita lakukan adalah memberikan motivasi dan memberikan keyakinan kepada para pelaku wirausaha suku Dayak bahwa hal ini tidak bertentangan dengan adat, bahwa hal ini tidak berkaitan dengan adanya budaya-budaya yang ada di dalam adat istiadat mereka. Demikian Pak Fer. Terima kasih. Oke, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, waktu ujian sudah berakhir. Sidang akan diskors sementara untuk rapat penentuan predikat kelulusan. Dewan penguji dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali dan menunggu selama Dewan Penguji melakukan rapat tertutup. Prosesi Dewan Penguji Sidang Ujian Terbuka Program Studi Doktor Psikologi memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Setelah Dewan Penguji memberikan penilaian dan berdasarkan pada perhitungan prestasi akademik Promovendus selama studi, maka sidang memutuskan bahwa disertasi saudara Promovendus diterima. Dan dengan demikian saudara Nurida Wahyu Sulistiani, MC Psikolog, telah menyelesaikan pendidikan dokter dengan prodi atau program studi dokter psikologi serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Pakai ekspresi plus. Dr. Nurida Wahyu Sulistiani, MC Psikolog adalah dokter ke-82 program studi dokter psikologi Universitas Airlangga, dan kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar dokter dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menunjukkan melekat pada gelar tersebut. Dipersilahkan kepada Dr. Nurida Wahyu Sulistiani, Magister Psikologi Psikolog, untuk maju menerima simbolis ijazah yang akan diserahkan oleh Ketua Sidang didampingi oleh promotor dan kopromotor. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya kepada promotor Profesor Dr. Feni Suharyadi MD dan Koordinator Dr. Haji Haji MC Psikolog yang turut mendukung keberhasilan Dr. Nuraida Wahyu Sulistiani MC Psikolog mencapai jenjang pendidikan tertinggi untuk memberikan kesan dan pesannya sebagai bekal yang bersangkutan untuk mempraktikkan ilmu pengetahuan bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia serta menjunjung tinggi nama baik Alma Mater Universitas Airlangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan selamat, sudah bisa senyum sekarang. Beda senyumnya ya. Beda senyumnya. Waktu pertama kali 27 tahun yang lalu ketemu dengan sekarang beda senyumnya. 7,5 tahun yang lalu dengan sekarang beda. Plong sekarang ya. Mbak Nuraida, saya cari-cari artinya Nuraida itu apa? Tadi tak cari-cari ya toh. Nur itu cahaya, Aida itu banyak ada sangat menolong, ada gadis pilihan, nggak mungkin gadis pilihan yang sudah tidak gadis ya toh. Suka menolong ya toh. Artinya kan cahaya dari orang-orang yang suka menolong. Dan inilah apa ini namanya? Reward dari orang yang suka menolong adalah kelulusan hari ini. Selamat untuk Anda, selamat untuk keluarga, putranya ada kan? Ada ya. Dan selamat untuk Untak, Dekan, selamat untuk wakil rektor satunya ada di sini juga ini. Jangan dilepas ya. Tolong dirambut, diruat untuk mengembangkan fakultas psikologi Untak ya di sana supaya bisa berkembang dengan lebih banyak lagi karena peluang riset di sana kan banyak ya, tentunya sangat besar sekali peluang riset itu dan perjuangan yang selama ini Anda 7 tahun itu bukan waktu yang pendek ya, waktu yang panjang dan banyak hal yang sudah Anda kerjakan, entah jatuh bangun dan sebagainya, itu pelajaran bagi hidup kita dan Allah memang sudah mentakdirkan di tahun yang kalau saya lihat tahunnya bagus memang itu 2022 ya tuh 22 mungkin ya lulusnya nunggu tahun bagus ini. Dan mundur-mundur memang dia lihat memang tanggalnya juga tanggal bagus memang ya, tanggal 14 November memang mencari kalau diramasi angkanya memang angkanya jatuh di angka yang bagus sekali. Sukses, saya bangga atas capaian, atas kesabaran Anda selama 7,5 tahun ini. Mudah-mudahan apa yang Anda pelajari di Fakultas Psikologi ini bisa berguna untuk hidup dan kehidupan Anda. Terima kasih. Bila percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat Bu Ida, buat keluarga, buat institusi, dan semua teman-temannya yang hadir di sini yang pasti menanti-nantikan ya event hari ini. Banyak yang sudah dilalui dan mudah-mudahan nanti tidak lupa begitu saja gitu ya, terutama tentang proses pembelajarannya. Kalau tentang wirausaha Bu Aida sudah luar biasa hebat, nggak ada yang lebih dari Bu Nur Aida gitu ya. Itu nggak perlu kita perdalam lagi di dunia akademik ya. Artinya nanti kalau pulang itu justru yang akademiknya yang dimajukan juga ya. Saya lebih pesan ke arah itu, ke arah bagaimana proses pendidikan di sini bisa Ibu gunakan dalam mendidik mahasiswa yang ada di sana. Jadi nanti memang perlu jadi wirausaha, tapi dari aspek metodologi, keilmuan,
sikap ilmiah, saya minta itu yang lebih ditekankan gitu ya. Terima kasih atas kerjasama kita yang panjang selama ini. Semoga sukses untuk kedepannya, terutama sebagai akademisi. Demikian Pak Sur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada promotor dan kopromotor memberikan saran-sarannya untuk Saudara Dr. Nuraida Wayu Sulistiani, MC Psikolog, yang telah lulus pada yang ini. Selanjutnya dipersilakan kepada Dr. Nuraida Wayu Sulistiani, MC Psikolog, untuk menyampaikan ungkapan rasa syukur sebagai dokter baru yang telah dinyatakan lulus pada hari ini. Baik, terima kasih Ketua Sidang Profesor Dr. Suryanto MSc Psikolog, yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji, terutama promotor dan kopromotor saya, kopro saya yang paling saya sayangi. Boleh ya Bu, sekarang saya bilang gitu. Jujur, saya punya sebuah kenangan tersendiri dengan Bu Yanti. Dengan Prof. Fendi, saya punya kenangan khusus, Bu. Saya juga sudah janji hari ini saya nggak mau nangis gitu, karena perjuangan ini memang sudah cukup panjang. Tapi air matanya nggak bisa ditahan, Pak. Alhamdulillah, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada sore hari ini saya bisa dikukuhkan sebagai seorang dokter, dan ini sebuah mimpi buat saya. Setelah semua proses yang sudah saya lalui, setelah apa yang sudah diperjuangkan, dan tentunya ini tidak lepas dari peran dari adik-adik saya yang di ujung sana, terutama yang kalau saya konsultasi ikut dimarahin juga gitu, yang kadang dia ngomelin saya gitu, yang kuliah siapa, yang diomelin siapa gitu. Tapi pernah Bapak Ibu sekalian, saya pernah berada di titik di mana saya berpikir bahwa ngapain ya saya harus punya titel doktor gitu. Buat apa ya titel ini nanti setelah saya lulus? Toh saya nggak punya titel doktor pun saya juga bisa hidup dengan layak gitu. Saya juga bisa mampu ya bermanfaat juga untuk masyarakat luas. Gitu. Nah di posisi itulah kemudian promotor saya memberikan motivasi, Prof. Fendi terima kasih. Saya sudah dibangkitkan kembali, diingatkan kembali bahwa sebenarnya tanggung jawab itu tidak hanya pada diri saya, tetapi juga pada institusi di mana institusi sudah merelakan saya untuk mengejar studi. Dan di titik itu juga di mana ada koprom saya yang jujur saya sangat takut sama koprom saya. Setiap mau itu ada saksi hidup di ujung, Bu. Setiap saya mau konsultasi gitu ya, waktu itu saya mesti malam itu nggak bisa tidur, besok aku mau diomelin apa ya gitu, saya besok mau gimana ya gitu. Dan memang itu benar, Bapak Ibu sekalian, itu memang sebuah proses untuk menjadi seorang dokter itu kalau nggak melalui itu mungkin nggak sah kayaknya kayak gitu ya. Takut ketemu promotor gitu, padahal kalau ngelihat anak bimbingan S1 mau ketemu sama dosen pembimbing berani nge-WA gitu. Saya sudah di kampus, Bu, sedangkan saya sendiri jujur ini mahasiswa S3 mau WA promotor atau kopro minta izin untuk konsultasi aja itu udah berulang kali, sampai saya forward udah bagus nggak bahasanya sampai seperti itu. Tapi alhamdulillah saya punya koprom, saya punya promotor yang benar-benar
memberikan motivasi tersendiri di saat saya benar-benar jatuh di tahun kemarin. Sehingga yang membuat saya benar-benar merasa bahwa apa ya yang saya cari gitu itu, tapi saya dibangkitkan waktu itu, ditelepon sama Bu Yanti, udah kamu istirahat dulu, kamu tenangkan dulu, setelah itu nanti kita lanjutkan pelan-pelan. Itu benar-benar kalimat yang membuat saya termotivasi di hari itu. Dan akhirnya saya kembali berpikir bahwa ini perjuangan ini harus saya teruskan. Akan sia-sia kalau misalkan saya tidak menyelesaikan perjuangan ini, proses yang sudah saya lalui sekian tahun, dan ini akan memberikan sebuah contoh buat anak-anak saya terutama gitu, bahwa saya cukup mampu untuk melalui ini semua. Terima kasih sekali lagi pada Prof. Indi, Bu Yanti, dan Bapak Ibu penguji yang sudah selama ini, meskipun saya agak bandel gitu ya Pak Ardi, suruh ini yang saya selalu kenapa ke Pak Ardi gitu, saya orang yang paling agak ndablek kalau kata Bu Yanti. Tapi semua itu sebenarnya demi saya, buat saya gitu, buat kebaikan saya. Tapi alhamdulillah hari ini saya bisa tuntaskan, meskipun mungkin belum sesuai dengan harapan. Insya Allah ke depan amanah ini bisa membuat saya menjadi lebih baik, bisa membuat saya belajar kembali, bisa membuat saya lebih memaknai hidup. Demikian, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya selamat kepada Dr. Nurida Sulistiani, MC Psikolog, yang telah menyelesaikan pendidikan doktor. Selamat kepada Untak Samarinda yang juga menambah kekuatan untuk doktornya. Selamat Bu Dekan ya, jauh-jauh hadir dari Kalimantan. Itu jauh atau dekat ya? Oke. Dari Kalimantan Timur. Dan selamat kepada keluarga dan terima kasih kepada para hadirin semuanya yang siang hari ini hadir pada acara ujian terbuka. Dengan bacaan Dr. Nuraida Wahyu Sulistiani, Magister Psikologi Psikolog, didampingi oleh keluarga, dipersilahkan untuk menempati tempat pemberian ucapan selamat. Dewan Penguji dan Penyangga dipersilahkan untuk memberikan ucapan selamat.